go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penerapan rangkaian kombinasional. Bagaimana ya penerapan rangkaian kombinasional dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui hal tersebut, di sini kami sudah menyiapkan sebuah kasus yang dimana seseorang bernama Renjun ingin membuat sebuah perangkat smart home yang berfungsi untuk menghidupkan lampu dan AC secara otomatis. Yang nantinya AC akan menyala jika keadaan jendela tertutup dan suhu ruangan tinggi. Kemudian lampu akan menyala jika keadaan jendela tertutup, intensitas ruangan rendah, dan waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 sampai 21.00. Di sini kami telah menyiapkan penyelesaian dari kasus tersebut, yang nantinya kami akan menggunakan 4 input pada rangkaian gerbang logika, yaitu input A, B, C, dan D. Yang dimana input A mewakili suhu ruang, B mewakili intensitas cahaya, input C mewakili jendela, dan input D mewakili waktu. Masing-masing dari keempat input ini nantinya akan memiliki logika 1 dan logika 0. Selanjutnya, mengenai tabel kebenaran. Dapat dilihat dari tabel kebenaran yang tertera, yaitu 1, pada output pertama, yaitu merupakan AC, terdapat 4 keadaan high atau AC menyala. 2. Pada output kedua, yaitu lampu, terdapat 2 keadaan high atau lampu menyala. Dan untuk output menggunakan gerbang OR, terdapat 5 output high, yang dimana pada output gerbang OR ini dapat dipergunakan untuk mencari persamaan booleannya, yaitu menggunakan metode SOP atau Sum of Product. Dengan menggunakan gerbang OR, dapat didapatkan persamaan boolean sebagai berikut. Persamaan boolean ini didapatkan dengan menggunakan metode Sum of Product atau SOP, yang dimana menggunakan beberapa hukum persamaan boolean seperti berikut: 1. Hukum distributif, 2. Hukum komplement, 3. Hukum identitas, dan 4. Hukum absorpsi, sehingga didapatkan hasil persamaan yaitu AC plus B not CD. Berikut ini merupakan hasil rangkaian dari persamaan AC plus B not CD pada simulasi software Proteus, yang dimana dapat dilihat sendiri. Di sini terdapat gerbang yaitu AND, NOT, dan juga OR. Selanjutnya adalah kita mengkonversi persamaan AC plus B not CD tadi menjadi kebersamaan dalam bentuk gerbang NAND. Yang dapat kita lihat pada hasil konversi, yaitu yang awalnya operasinya adalah penjumlahan, kini berubah menjadi perkalian, karena hal ini sesuai dengan operasi gerbang NAND, yaitu merupakan variasi dari gerbang logika AND dan NOT, yang dimana pada logika AND inputnya akan menjadi perkalian, kemudian dari input tersebut kita NOT-kan. Setelah mendapatkan persamaan dalam bentuk gerbang NAND, selanjutnya adalah kita membuat rangkaian yang akan kita simulasikan di Proteus. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu ketentuan bagaimana cara mengubah gerbang dasar logika menjadi gerbang dasar NAND. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian yang sudah kita buat di Proteus. Di rangkaian ini sama seperti rangkaian yang sebelumnya, namun hanya berbeda pada IC yang kita gunakan. Pertama-tama saya akan mengaplikasikan pada biner 000 yang dimana AC dan lampu tidak akan menyala. Untuk input A itu berwarna putih, untuk input B itu berwarna oranye, dan untuk input C itu berwarna hijau, dan untuk input D itu berwarna kuning. Pada biner 0001 yang dimana A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0, yang akan AC dan lampu juga tidak akan menyala.
0010 yang dimana A-nya kosong, B-nya 1, C-nya kosong, dan D-nya kosong, yang dimana AC dan lampu juga tidak akan menyala. Pada biner 0011 yang dimana A dan B-nya itu 1, C dan D-nya itu kosong, dan AC baik pun lampu juga tidak akan menyala. Biner 01100 yang dimana A, B, dan D-nya itu kosong, sedangkan C-nya itu 1, dan dimana AC dan lampu juga tidak akan menyala. Pada biner 0101 yang dimana A dan C-nya itu 1, B dan D-nya itu kosong, dan juga untuk AC-nya akan menyala tetapi lampunya tidak akan nyala. Biner 0110 yang dimana A dan D-nya itu kosong, B dan C-nya itu 1, dan pada AC dan juga lampu juga tidak akan menyala. Biner 0111 yang dimana A, B, C-nya itu 1 dan D-nya itu 0, dan pada AC itu dia akan menyala, sedangkan pada lampu dia tidak akan menyala. Biner 1000 yang dimana D-nya itu 1, A, B, C-nya itu kosong, dan pada AC baik pun lampu juga tidak akan menyala. Pada biner 1001 yang dimana A dan D-nya itu 1 dan B, C-nya itu kosong, yang dimana AC dan lampu juga tidak akan menyala. Biner 1010 yang dimana A dan C-nya itu kosong, B dan D-nya itu 1, dan pada AC dan lampu juga dia tidak akan menyala. Pada biner 1011 yang dimana A, B, D-nya itu 1 dan C-nya itu 0, dan AC pada lampu juga tidak akan menyala. Pada biner 1100 yang dimana A, B-nya itu 0 dan C, D-nya itu 1, dan dia menyala pada lampu dan tidak akan menyala pada AC. Pada biner 1101 yang dimana A, C, D-nya itu 1 dan B-nya itu kosong, dan AC dan juga lampu dia akan menyala secara bersamaan. Pada biner 1110 yang dimana A-nya itu kosong dan B, C, D-nya itu 1, yang dimana lampu dan AC juga tidak akan menyala. Baiklah, ini untuk pengaplikasian terakhir yang dimana biner 1111 A, B, C, D-nya itu 1 dan dia akan menyala pada AC tetapi tidak akan menyala pada lampu. Adapun kesimpulan dari penyelesaian kasus tadi, yang pertama, menyala atau tidaknya AC dipengaruhi oleh suhu ruangan dan jendela rumah. AC dapat menyala jika input A dan C merupakan satu atau high, di mana input A sama dengan berlogika 1, yaitu suhu ruangan tinggi lebih dari 25 derajat Celcius. Input kedua C sama dengan berlogika 1, di mana jendela ruangan tertutup. Yang kedua, menyala atau tidaknya lampu dipengaruhi oleh intensitas cahaya, jendela, dan waktu. Lampu dapat menyala dengan sendirinya apabila input B sama dengan logika 0 atau intensitas cahaya gelap kurang dari 150 lux. Input kedua C sama dengan logika 1 atau jendela tertutup. Input ketiga D sama dengan logika 1 atau jam menunjukkan pukul 6 petang sampai jam 9 malam. Yang ketiga, AC dan lampu akan menyala jika keadaan intensitas cahaya rendah, jendela tertutup, suhu udara tinggi, dan waktu sudah memasuki pukul 6 petang sampai jam 9 malam.
Demikianlah penyelesaian kami atas kasus yang sudah diberikan. Semoga penjelasan kami bisa dipahami dengan baik. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf apabila penyampaian kami ada yang kurang dimengerti. Dan untuk kesalahan kata kami juga mohon maaf. Sesungguhnya Allah Maha benar atas segala sesuatu. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.